Jadi dulu ini dikatakan diakonis itu seperti sosok malaikat. Sosok malaikat yang kalau mereka datang semua anak-anak bersuka cita, beriang sekali. Ke sana aja terus, kenapa tidak bergabung dengan yang lain? Oh, kita aja yang sefrekuensi. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu dengan pembina atau dosen yang waktu mendidik saya. Tetapi dengan kaula muda sekarang, itu sangat enak, sangat bebas mengatakan, kita nggak sefrekuensi, Bu. Saya hanya sefrekuensi dengan dia. Jadi Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakones Marlin Celumban Tobing dalam podcast HKBP. Podcast kita kali ini akan berbincang seputar tentang pelayan perempuan yang martohonan seperti diakones. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam HKBP ini ada beberapa tahbisan yang sudah disahkan, yaitu tahbisan pendeta, tahbisan guru huria, tahbisan bibelfroh, tahbisan diakones, dan tahbisan sintua. Nah, langsung saja kita akan membahas dengan topik tohonan diakones yang spesifik ini melayani di kegiatan diakonia. Namun saat ini ada beberapa pelayan diakones yang menjadi pimpinan jemaat. Bagaimana mereka menghadapi tantangan ini yang diperhadapkan dengan panggilan pelayanannya. Seperti yang kita ketahui bahwa diakonis adalah pelayan sosial, pelayan yang berdiakonia. Bagaimana jika mereka ditempatkan di gereja? Nah, langsung saja hal ini akan kita bahas langsung dan kita ulik bersama dengan Ibu Ketua Sekolah Tinggi Diakones, Ibu Diakones Elevensi Hotang yang saat ini sudah bersama dengan saya. Halo Kak, selamat sore Kak. yuk, selamat sore. Bagaimana kabarnya Kak? Ya, kabar sehat. Baik Kak, ini penonton kita di rumah banyak yang belum mengenal Kakak. Jadi kami persilakan nih berkenalan dulu kepada penonton-penonton kita yang ada di rumah. Ya, terima kasih untuk kesempatannya di mana Biro TIK HKBP boleh mengundang saya untuk mengisi dalam podcast kali ini. Saya Diakones Elevensi Hotang, saat ini diberikan tugas tanggung jawab oleh pimpinan HKBP sebagai ketua di Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Itu saja saya kira perkenalan saya. Baik Kak, seperti yang diketahui bahwa diakonis ini merupakan pelayan perempuan yang berkecimpung di HKBP. Yang dimiliki juga ada beberapa gereja juga seperti HKI, GKPI, dan GKPS. Nah, bagaimana sebelum kita membahas tentang kediakonesan, kita bahas dulu nih Kak, tentang proses belajarnya di kampus. Bagaimana proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Diakones saat ini Kak? Oke, terima kasih. Pertama sekali saya mau menjelaskan sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Memang tohonan diakones ini sudah termasuk lama juga di HKBP, tetapi masih banyak orang yang belum mengenal begitu jauh tentang Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Jadi Sekolah Tinggi Diakones HKBP ini salah satu lembaga pendidikan teologi milik HKBP yang berdiri pada 17 Mei 1971, yaitu mendidik dan mempersiapkan para perempuan muda Kristen yang dipersiapkan untuk menjadi diakones atau pengerja sosial gereja. Jadi sebagaimana namanya, ya kita mempersiapkan para perempuan muda Kristen yang akan melayani menjadi diakones kelak di kemudian hari. Dan untuk mendapatkan atau menghasilkan seorang diakones, maka Sekolah Tinggi Diakones HKBP itu memiliki kurikulum yang dirancang untuk membentuk para alumninya yang akan melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat menjadi seorang diakones. Jadi pembelajaran atau kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disebut dengan KKNI dengan jumlah SKS 144 sampai 148, dan ini adalah tingkat pendidikannya sarjana dengan lama pendidikan 4 tahun. Dan puji Tuhan kalau sekolah ini sudah terakreditasi secara institusi dan juga secara program studi. Dan jika bertanya tadi bagaimana proses pembelajarannya, maka proses pembelajarannya berdasarkan kurikulum yang telah disusun, yang telah dibentuk, yang dibentuk oleh 3 bidang ilmu, yaitu ilmu teologi, ilmu sosial dengan ilmu kesehatan. Jadi 3 bidang ilmu ini yang dipadu kemudian dibekali ke mahasiswa lewat pembelajarannya, kesehariannya, sehingga menghasilkan seorang diakones kelak setelah menamatkan pendidikannya dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP.
Di samping perkuliahan di kelas, juga ada hal-hal atau perkuliahan yang dilakukan di luar kelas, yaitu misalnya lewat exposure dari mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu, juga ada observasi, studi banding, dan praktek-praktek pelayanan yang juga dilakukan oleh mahasiswa atas panduan dan arahan daripada dosen pembina yang ada di Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Baik Kak, terima kasih Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Diakones ini sebelumnya adalah lembaga diakones ya Kak. Nah, boleh sedikit bercerita bagaimana bisa Sekolah Tinggi Diakones ini sehingga memutuskan untuk ikut di ranah yang ditetapkan sama pemerintah begitu Kak? Baik, jadi Sekolah Tinggi Diakones HKBP tadi saya katakan berdiri 17 Mei 1971 dan pada saat itu memang namanya kursus diakones, kemudian berubah menjadi pendidikan diakones, lembaga pendidikan diakones, dan pada tahun 2013 mendapatkan izin penyelenggaraan program studi menjadi program sarjana dengan nama Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Bagaimana ini bisa berubah? Karena memang kita menyadari sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi teologi, tidak mungkin kita hanya bisa berfokus hanya kepada kepentingan gereja sendiri. Sedangkan peraturan pemerintah ada banyak hal yang mengatakan bahwa perguruan tinggi, kalau dikatakan perguruan tinggi, pendidikan formal, itu harus mengikuti standar-standar pemerintah. Jadi kita berupaya membenahi diri sehingga sekolah ini atau Sekolah Tinggi Diakones HKBP mulai ikut dari 2013 dan kemudian pada 2015 terakreditasi menjadi program sarjana. Jadi ini bukan karena keinginan pribadi atau sekelompok orang, tetapi untuk menjawab kebutuhan daripada gereja dan kebutuhan daripada tuntutan daripada peraturan-peraturan pemerintah di negara kita. Baik Kak, pastinya setelah menamatkan kuliahnya di Sekolah Tinggi Diakones, mahasiswa yang telah tamat itu akan memulai karirnya masing-masing, entah itu melanjut menjadi seorang pelayan diakones dan mencari pekerjaan di luar dari yang seharusnya untuk dijalankan dari tamatannya begitu ya Kak ya. Nah, bagaimana nih jika mahasiswa yang telah tamat dari Sekolah Tinggi Diakones, bagaimana penjelasan tohonan diakones ini dan pelayanannya sesuai pada tohonan diakones Kak? Ya, jadi memang karena Sekolah Tinggi Diakones itu adalah sekolah yang mempersiapkan, yang membentuk, mendidik perempuan muda Kristen yang kelak akan menjadi diakones. Jadi dalam proses pembelajarannya itu juga semuanya akan mengarah bagaimana mereka melakukan pelayanan diakonnya itu sendiri di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadi kalau misalnya bagaimana supaya alumninya atau alumni daripada Sekolah Tinggi Diakones HKBP ini boleh memahami bagaimana tohonannya, dari mulai pembekalan di awal mereka masuk, para mahasiswa masuk, itu sudah diperkenalkan dengan bagaimana hal-hal memedulikan sesamanya, menolong sesamanya dan menjadi sahabat bagi sesamanya. Dan kemudian karena proses pendidikannya juga adalah terintegrasi antara kehidupan di asrama dengan kampus, sehingga ini juga menjadi pola yang dapat membentuk karakter dan rasa kepedulian daripada mahasiswa, sehingga mereka juga semakin memahami apa itu menjadi diakones. Dan juga kita mengundang beberapa alumni untuk boleh berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada mahasiswa, dan mereka datang dari berbagai bentuk pelayanan diakonia, sehingga mereka juga boleh berbagi di kelas, dan juga ada juga dari mata kuliah yang kita berangkatkan mahasiswa untuk melihat bagaimana pelayanan-pelayanan para diakonis di tengah-tengah lapangan pelayanan. Misalnya dari mata kuliah diakonia, sejarah diakonia, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu. Sehingga dengan demikian harapan kami, mahasiswa akan semakin memahami dan alumninya semakin memahami dan menghayati bagaimana tugas uraian seorang diakones. Baik Kak, ya saudara-saudara sekalian, kebetulan karena aku juga alumni dari Sekolah Tinggi Diakones, jadi udah lebih paham bagaimana di Sekolah Tinggi Diakones itu mengajarkan tentang poda tohonannya. Artinya sejak di masa kuliah juga sudah dilatih untuk mengerjakan hal-hal yang lebih kecil dulu, dari bangun pagi misalnya harus tepat waktu, harus saat teduh, harus berdoa dulu, bersekutu bersama kawan-kawan yang ada di asrama, baru masuk ke perkuliahan. Ya, seperti yang diketahui bahwa kami alumni Diakonis ini merupakan hanya kalangan perempuan saja. Dan banyak sekali yang bertanya apakah ada kemungkinan di beberapa tahun kemudian Sekolah Tinggi Diakonis ini menerima laki-laki menjadi
mahasiswa di Sekolah Tinggi Diakones. Seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Guru Huria pada saat ini juga sudah kembali menerima perempuan untuk berkuliah di STGH, Kak. Bagaimana menurut Kakak tentang pertanyaan ini? Oke, baik. Jadi saya akan menjawab ini berangkat dari sejarahnya. Dari awal mula Sekolah Tinggi Diakones ini didirikan, Sekolah Tinggi Diakones HKBP didirikan pada tahun 1971, memang peruntukannya adalah untuk membimbing dan mendidik para perempuan muda Kristen yang akan nantinya menjadi pelayan diakonia atau diakones di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dan kalau dari awal mulanya tidak ada pernah ada diterima laki-laki atau perempuan, tetapi semua hanya perempuan. Dan kalau kita telusuri dari asal katanya, diakones itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakones itu artinya diaken perempuan. Dan jika kita telusuri lagi dari kata Latin diakonisse, diakonisse atau ya ada dikatakan di sana itu adalah kata Latin yang merupakan juga adopsi dari kata diakonissa atau yang menunjuk kepada feminin diakonus, diakon, atau artinya dalam bahasa Indonesia diaken perempuan. Jadi memang dari kata diakones itu sendiri dia adalah peruntukannya untuk para perempuan. Jadi kalau pertanyaan Marlince tadi apakah suatu saat bisa menerima laki-laki, saya kira dari asal katanya itu saja, kata diakones itu peruntukannya untuk perempuan. Baik, berarti sampai seterusnya juga akan perempuan yang diterima di Sekolah Tinggi Diakones. Jadi saudara-saudara atau penonton yang naposo-naposo jika mau bergabung bersama Sekolah Tinggi Diakones boleh nih dicek profil Facebooknya dulu, Instagramnya, dan websitenya. Nah, apakah seluruh mahasiswa di Sekolah Tinggi Diakones ini memang dipersiapkan menjadi seorang diakones atau terbuka peluang untuk melayani di bidang lain nih, Kak? Ya, kalau memang Sekolah Tinggi Diakones itu kita memang mempersiapkan para perempuan muda Kristen menjadi diakones, tidak untuk menjadi orang atau bekerja di bidang lain, tapi memang peruntukannya hanya untuk mempersiapkan diakones. Tapi namun kalau kita bertemu dengan ada alumninya yang akhirnya tidak memilih menjadi diakones, itu hal personal yang memang ya dia sendirilah bagaimana menentukan itu. Namun kalau dari proses pendidikannya kita memang mempersiapkan mereka semua untuk menjadi pengerja sosial gereja atau diakones itu sendiri. Kalau menurut Kakak nih, jika ada dari mahasiswa yang memang memilih untuk tidak melanjutkan menjadi seorang diakones, menurut Kakak harapan Kakak ke depannya bagaimana supaya mahasiswa tersebut, apakah Kakak berharap dia juga mencontohkan seperti yang sudah diajarkan di Sekolah Tinggi Diakones di pekerjaannya yang lain? Ya, itu harapan kita. Kalaupun nanti ada mereka yang memilih tidak menjadi seorang diakones, mendapatkan tahbisan diakones, paling tidak nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai moral yang mereka telah terima selama pendidikan dan tinggal di kampus dan asrama itu boleh diterapkan dalam kehidupan mereka. Entah jadi apapun mereka nanti dalam segala bentuk pekerjaan di tengah-tengah masyarakat, ya mereka paling tidak punya modal atau punya hal yang boleh menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar mereka. Dan sejauh ini juga yang saya kenal, yang saya lihat para alumni Sekolah Tinggi Diakones, yang saya kenal beberapa masih mencerminkan pengajaran yang diajarkan di Sekolah Tinggi Diakones nih, Kak. Ya, puji Tuhan kalau memang masih begitu. Itu yang kita harapkan. Tohonan diakones di HKBP adalah tohonan yang berkecimpung dan spesifik melayani di bagian diakonia atau sosial. Hal ini seperti yang sudah terpapar dalam poda tohonannya. Seperti pertanyaan kali ini, bagaimana STD mempersiapkan para alumnus menjadi diakones yang memang menghayati poda tohonannya, Kak? Iya, jadi supaya mahasiswa semakin, atau ya karena sekarang mereka yang belajar di sana masih status mahasiswa, memahami bagaimana tohonan diakones itu, kita selalu mengingatkan kepada mereka bahwa memang menjadi seorang diakones itu dia harus benar-benar melayani sepenuh hati. Dia harus memang orang yang mau berkorban, rela berkorban dan mengabdikan diri. Dan kami juga mengingatkan bahwa memang mimbar pemberitaan Injil seorang diakones itu adalah lapangan tempat di mana dia menyatakan cinta kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi memang ini hal yang kami selalu suarakan kepada atau ajarkan kepada mahasiswa, sehingga nanti perlahan-lahan dia boleh menyadari bahwa memang khotbahnya seorang diakones itu adalah lewat aksi nyata yang dia tunjukkan lewat pelayanannya di tengah-tengah jemaat dan masyarakat.
Jadi kalaupun sekarang ada banyak atau ada beberapa orang yang diakones sudah masuk dalam jemaat, kemudian dia khotbah lewat mimbar di gereja, ya itu karena tugas yang diberikan kepadanya oleh mitra kerja atau tempat di mana dia melayani. Namun hal yang kami tekankan kepada mahasiswa adalah ingat bahwa saudara atau kita adalah saudara dipersiapkan menjadi diakones yang memang harus melayani sepenuh hati dan juga terkadang tidak diperhitungkan atau tidak dilihat oleh orang lain, tetapi harus tetap bersemangat karena memang teladannya adalah Yesus Kristus yang adalah diaken sejati itu. Baik Kak, seperti yang kita ketahui, selain dari kita yang memang pelayan, banyak jemaat yang memang tidak mengerti sebenarnya uraian tugas dari seorang diakones. Bagaimana Kakak menjelaskannya kepada teman-teman yang nonton saat ini supaya lebih memahami tentang seorang diakones itu sendiri? Ya, jadi sebenarnya uraian tugas diakones itu telah jelas dituliskan dalam buku agenda liturgi pemberian penyerahan tohonan diakones dalam buku agenda HKBP. Dan di sana memang ada 6 poin yang memang itu sangat luas cakupannya. Dan memang tugas utama dari seorang diakones itu adalah mengerjakan pelayanan diakonia atau pelayanan sosial gereja di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dan ini beragam. Pelayanannya itu bisa mencakup pemeliharaan dan perawatan kepada orang-orang sakit, kemudian pengadaan pengobatan kepada orang-orang sakit, kemudian kepada pemeliharaan pada orang-orang lanjut usia, kemudian pada yatim piatu, kepada mereka orang-orang miskin, kemudian penghiburan atau penopangan bagi orang-orang yang berduka cita, dan ada banyak hal lagi yang memang harus dikerjakan oleh para diakones ya di tengah-tengah mereka melayani itu. Baik Kak, seperti yang sudah Kakak singgung tadi bahwa pada saat ini banyak diakones yang sudah ditempatkan di gereja menjadi pimpinan jemaat. Ya. Dan pastinya ketika sudah di jemaat, artinya seorang diakones ini juga harus mengerjakan pekerjaan berkhotbah di luar dari poda tohonan yang harus dikerjakannya. Walaupun pada dasarnya kita juga diajari untuk berkhotbah. Nah, hal ini tentunya berdasarkan keputusan pimpinan yang dikeluarkan oleh pimpinan HKBP, Kak. Bagaimana Kakak melihat fenomena ini dari sisi positif dan negatifnya? Ya, saya kira kalau kita mau melihat bagaimana diakones ditugaskan mendapat SK dari pimpinan HKBP menjadi pimpinan jemaat, saya berbincang dengan beberapa orang diakones yang melayani di jemaat dan mereka mengatakan beragam jawaban tentang itu, dan kesimpulan yang dapat saya tarik bahwa memang para diakones yang diberikan SK menjadi pimpinan jemaat itu menjadi peluang besar bagi mereka untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pelayanan diakonia. Namun memang benar mereka harus lebih ekstra, harus lebih hebat, harus lebih bisa membagi waktunya sehingga pelayanan diakonianya tidak tertinggal. Satu hal yang juga saya dengarkan dari teman-teman yang menjadi pimpinan jemaat, diakones yang menjadi pimpinan jemaat, saat dia menjadi pimpinan jemaat, disitulah dia dapat berkoordinasi dengan para penatua atau mitra kerjanya, dan kemudian boleh mempersiapkan para jemaat itu untuk melakukan karya diakonia itu sendiri. Jadi memang ini tugas besar, tidak hal yang mudah, tetapi boleh dilakukan, dan pintu masuk menjadi hal yang lebih mengembangkan pelayanan diakonia itu dengan dia menjadi pimpinan jemaat. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun memang tidak bisa dipungkiri kalau dia menjadi pimpinan jemaat, terkadang hal-hal atau pelayanan diakonia, karya diakonia yang harusnya dia lakukan itu bisa menjadi terbengkalai atau ya bisa dikatakan tidak begitu maksimal oleh karena tugas rutinitas atau pelayanan rutinitas seremonial yang harus dilakukan. Misalnya kita tahu sendiri kalau dia pimpinan jemaat, dia akan punya roster untuk berkhotbah mimbar setiap hari Minggu. Belum lagi ada khotbah di pertangyangan. Ada lagi acara-acara khusus permintaan jemaat yang dia harus berkhotbah. Bahkan saya tahu diakones juga mengajar kor, kemudian mengajar hal-hal lain yang memang karena di sana hanya dia yang diakones ini sendiri yang full timer dari HKBP yang ditugaskan oleh pimpinan HKBP. Jadi memang dia menjadi kelelahan sendiri dan memang ada hal-hal yang bukan terlupakan tetapi akhirnya tidak begitu maksimal oleh karena memang dia menjadi pimpinan jemaat. Namun saya pun tidak akan mengatakan sisi negatif daripada seorang diakones menjadi pimpinan jemaat, tetapi ini menjadi tantangan bagi diakones, bagaimana dia boleh mempersiapkan dirinya, bagaimana dia boleh mengatur waktunya, tetapi ingat dan harus tetap sehat, bugar
secara jasmani dan rohani, karena memang kalau tidak bagaimana dia bisa mengerjakan banyak hal di tengah-tengah gereja. Itu saya kira. Nah, teringatnya Kak, karena seperti fenomena yang tadi sudah saya katakan bahwa ada banyak sekarang diakonis yang sudah ditempatkan di jemaat, di Huria. Ya. Apakah melihat fenomena ini, Sekolah Tinggi Diakonis mengubah atau menambah mata kuliah untuk menjadikan tamatan Sekolah Tinggi Diakonis ini dipersiapkan di dalam Huria itu sendiri, Kak? Kalau dikatakan menambah tidak, tetapi memang ada mata kuliah yang dimutakhirkan namanya atau dirombak oleh karena kebutuhan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat kita saat ini. Jadi misalnya kalau dulu kita punya kurikulum berbasis kompetensi, dan sekarang kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI ini juga disusun berdasarkan kebutuhan gereja HKBP dan juga menyesuaikannya dengan peraturan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya sekolah diakones itu sampai sekarang kita tidak ada mempersiapkan mata kuliah yang memang membentuk seorang yang lain dari alumninya, tetapi tetap mempersiapkan diakones. Jadi artinya tadi kalau pertanyaan Marlinci apakah ada perubahan mata kuliah karena ada beberapa diakones yang menjadi pimpinan jemaat, kita tidak ada merubah untuk hal itu, tetapi paling tidak kita ada memberikan ekstrakurikuler tambahan kepada mahasiswa dan mengundang para ahli untuk membekali mahasiswa sehingga ketika dia nanti selesai atau menyelesaikan studinya dari Sekolah Tinggi Diakones, dia juga boleh pelayanan yang dia berikan boleh relevan kepada orang-orang yang dia layani seperti itu. Jadi tidak ada merubah kurikulum untuk mempersiapkan pimpinan jemaat, tidak, tetapi yang kita persiapkan adalah memang pembentukan pelayan sosial gereja atau diakones itu sendiri. Baik Kak, terima kasih. Nah, semakin berkembangnya zaman, pastinya semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelayan gereja, apalagi khususnya pelayan perempuan nih Kak. Seperti yang kita ketahui, terkadang beberapa pelayan perempuan itu ditempatkan di beberapa tempat yang sepertinya ekstrim untuk ditinggali atau seperti jarak tempuh yang jauh, jalan yang rusak. Nah, mungkin itu salah satu tantangan. Tapi di luar dari itu ada tantangan-tantangan yang mungkin juga kita kerap kali melihat ini tantangannya berat sekali nih. Pergumulannya bukan hanya karena tentang dia sebagai seorang diakones yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya, tetapi ada tantangan yang kerap kali dihadapi oleh para alumni diakones ini dalam pelayanannya. Jika karena kakak seorang ketua Sekolah Tinggi Diakones, pastinya lebih banyak mendengar para alumni kita di pelayanannya Kak. Apa yang menjadi tips dan trik kakak kepada para diakones yang saat ini melayani dan yang saat ini sedang menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin membuat dia bergumul? Ya, kalau tadi kita berbicara, Marlinci menanyakan tantangan, memang semakin berkembang zaman, tantangan pelayanan itu berubah dan semakin besar begitu. Dan kalau saya lihat perubahan-perubahan yang ada itu memang ada tantangan ini yang dari internal, dari dalam diri diakonis itu sendiri, dan ada yang dari luar, eksternalnya. Yang dari dalam memang ini yang selalu kami ingatkan dan kami boleh motivasi ke mahasiswa supaya dia benar-benar menghayati dan memahami panggilannya sebagai apa. Memang dengan usia mereka yang terpaut dari usia 18 sampai 22 tahun, dari mereka yang mahasiswa sekarang, ini kita ulang-ulang, kita ingatkan ke mereka bagaimana diakonis itu ini boleh menjadi sesuatu yang membosankan bagi mereka. Tetapi kita coba memberikan penjelasan-penjelasan dan lewat kegiatan-kegiatan aksi diakonia yang kita juga turut melibatkan mahasiswa ke desa, bahkan melihat orang-orang yang perlu mendapatkan pemedulian dan pertolongan, ini menjadi satu motivasi bagi mereka memahami lebih dekat lagi tentang jadi apa seorang diakonis itu. Tantangan internal yang saya masuk tadi memang sangat besar peluang untuk seorang diakonis itu bergeser dari panggilannya. Karena menjadi seorang diakonis itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang menjanjikan atau bagaimana, tetapi memang ini adalah kerelaan hati bagaimana bisa menjadi sahabat, memedulikan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Itu seorang diakonis. Jadi memang tantangan internalnya, kalau dia tidak teguh, tidak begitu memahami dan menyadari panggilannya sebagai diakonis, bisa saja sangat mudah dia akan berubah
mungkin dia akan menjadi seorang yang lain, bukan seorang diakones setelah menamatkan pendidikannya dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Namun untuk mengatasi tantangan itu saya kira ya harus selalu diingatkan dan harus selalu disegarkan kembali bahwa memang tiruan atau teladannya adalah Kristus yang adalah diaken sejati itu, yang juga telah mengalami banyak penolakan, ada juga tantangan, ada banyak permasalahan, tetapi ya tetap boleh melewati masa-masa sulit atau apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi memang tantangan internal, ya tadi kita tahu perempuan diakones itu semua perempuan, dan memang untuk menjadi seorang diakones seperti saya katakan tadi tidak mudah. Dan itu tidak pilihan yang memang menjanjikan yang seperti menurut kata orang supaya menjadi seperti yang terkenal atau bagaimana. Tidak, tetapi harus memang dari kerelaan hatinya, dari sepenuh hati mengerjakan hal-hal yang terkecil yang mungkin tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi dia harus mampu mengerjakannya. Dan kalau dia memang berpaut dan melekat pada Kristus Yesus yang telah memanggilnya, yang dia sadari adalah yang memanggil dia, itu akan bisa menjadi kekuatan bagi seorang diakones. Ya, itu tantangan internalnya. Kalau eksternalnya saya kira di zaman ini karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju sekali, sehingga diakonis itu juga yang menjadi tantangannya adalah dia harus seorang yang mau belajar. Dia harus bersedia belajar, harus bersedia mengembangkan diri dan mengupgrade pengetahuannya. Kalau dia studi selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun sekolah tinggi diakonis, itu tidak seberapa, karena memang pembelajaran dan ilmu yang dia dapatkan itu ya mungkin hanya ya sedikit yang bisa atau bisa dikatakan tidak seberapa untuk menghadapi tantangan di pelayanan. Tapi dia harus seorang yang bersedia belajar, mau mengupgrade diri, dan harus memang dia mau juga menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya dan juga membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Jadi memang tantangannya sangat besar. Dan kalau dikatakan tadi ada tips, apa tips yang boleh saya sampaikan? Saya kira ya kembali diakones itu harus mengingat dan menyadari, menghidupi panggilannya sebagai diakones, bahwa bukan karena dia mau, tetapi karena memang Kristus yang telah melayani itu yang menjadi panutan bagi hidupnya dan menjadi ya teladan baginya. Dan yang berikutnya saya kira ya diakones itu harus punya iman yang kokoh, kepribadian yang unggul, sehingga dia juga walaupun memang ada banyak hal tantangan yang dihadapi, dia tetap tangguh, tetapi juga harus tetap lemah lembut, karena memang salah satu yang menjadi kekhasan yang kami dengar dari calon mahasiswa ketika kami interview juga, mengapa? Karena memang mengapa masuk ke sini, mereka melihat bagaimana diakonis itu boleh bersahabat, menjadi orang yang ya welcome kepada banyak orang. Dan ini juga saya kira bukan hal-hal yang muluk-muluk, hal kecil tetapi juga sangat bermakna di tengah-tengah kehidupan kita sekarang yang semakin individualis dan semakin mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Dan yang ketiga saya kira memang tipsnya adalah selalulah belajar, karena pelayanan itu tidak hanya 1 atau 2, tetapi kita tidak tahu pelayanan apa yang diharapkan besok. Dengan tantangan zaman sekarang ini, kita tidak bisa bilang hanya seperti yang biasa yang kita lakukan, tetapi harus ada inovasi, ada pelayanan-pelayanan diakoni yang lain yang memang benar-benar menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat. Jadi selalulah belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Baik Kak, ini masih seputar tentang tantangan Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak dari masyarakat, jika saya berbincang dengan apalagi masyarakat Balige nih Kak, karena Sekolah Tinggi Diakones HKBP itu kita tahu letaknya di Balige, tepatnya di depan rumah sakit HKBP Balige. Jadi dulu ini dikatakan diakonis itu seperti sosok malaikat yang kalau mereka datang semua anak-anak bersuka cita, beriang sekali. Nah, kemarin saya baru saja menyelesaikan ujian gerejawi Kak. Di dalam ujian gerejawi ini ada sesi wawancara. Jadi saya ditanyakan seperti ini. Dulu itu kami melihat seorang diakonis itu seperti malaikat, suruh-suruhan. Tapi sekarang ada banyak yang bergeser. Nah, itu merupakan tantangan juga di Sekolah Tinggi Diakonis Kak. Bagaimana tanggapan Kakak dengan hal tersebut? Ya memang karena saya tidak mau menyalahkan zaman dan juga tidak mau menyalahkan siapa, tapi memang dengan perubahan-perubahan yang ada, karakter-karakter manusia, bahkan karakter-karakter ya yang kita temui, bahkan kami temui di kampus juga memang semakin berbeda.
Kalau mau dibandingkan bagaimana mahasiswa, misalnya ketika mahasiswa 5 tahun yang lalu, kemudian status mahasiswa juga ada yang sekarang, ini sangat jauh berbeda karakter kaula muda. Bukan saya juga menyalahkan orang-orang muda, bukan. Tetapi memang dengan ketersediaan semua, serba ada, kemudian tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan, ini juga merubah karakter dan perilaku manusia itu sendiri. Misalnya, kita selalu mengingatkan, bahkan saya juga adalah alumni dari Sekolah Tinggi Diakones yang juga diajarkan bagaimana supaya ya mengerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, dan jangan ada misalnya kita mengerjakan sesuatu tidak bersungut-sungut, tetapi dengan keikhlasan kita mengerjakannya. Dan jika kita misalnya dalam hal makan, contoh sederhana lagi yang lain, hal makan ini tidak boleh terbuang, ini harus memang benar-benar digunakan dengan baik, karena ada banyak orang di luar sana yang tidak makan. Itu saya dapatkan pendidikannya juga di Sekolah Tinggi Diakones HKBP, dan teman-teman juga saya kira begitu, dan juga sekarang kita terapkan seperti itu, tetapi memang dengan cara berpikir yang sudah berbeda, pola pikir yang berbeda. Ada banyak orang-orang, ya tahu, mahasiswa yang kami temui sekarang, yang kami didik di sana juga merasa ya itu didengarkan, tetapi juga tidak dia lakukan dengan baik. Artinya ini jangan dibuang, tetapi kalau kita tidak melihat dia boleh berperilaku lain, itu saya kira bukan karena dia memang bisa saya katakan generasi sekarang orangnya bagaimana, saya tidak mau membandingkan, tetapi yang mau saya katakan memang karena kemudahan itu, apa yang diinginkan mudah didapatkan, kemudian ya mudah sekali mengalah. Ini sekarang salah satu indikasi juga yang sangat nampak dari kawan-kawan mahasiswa, ketika melakukan sesuatu ini nggak bisa lagi, ini sudah rusak, langsung buang. Hal-hal seperti ini, bagaimana dia bisa berjuang melakukan hal-hal kecil, ini juga yang harus kami selalu latih, sehingga mereka tidak terlalu mudah untuk mengatakan tidak mampu, tidak sanggup. Dan memang ini banyak sekali pengaruhnya dari media-media sosial yang mereka boleh ikuti. Ada juga dengan cara-cara misalnya insecure, dengan kata insecure. Ini kita tidak pernah temukan dulu misalnya ya, tapi saya pun zaman saya tidak terpaut jauh dari mahasiswa. Tetapi mereka kalau misalnya ini istilah-istilah ini loh, orang-orang muda, mungkin saudara-saudara juga yang menyaksikan podcast ini juga bisa mengetahui misalnya nggak sefrekuensi itu ya. Masa ya kalau kita tanya, kok kamu kesana aja terus, kenapa tidak bergabung dengan yang lain? Oh, kita aja yang sefrekuensi. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu dengan pembina atau dosen yang waktu mendidik saya. Tetapi dengan kaula muda sekarang, itu sangat enak, sangat bebas mengatakan, kita nggak sefrekuensi Bu. Saya hanya sefrekuensi dengan dia. Jadi baru kemudian, ya ini nggak bisa lagi Bu, ini nggak ada artinya lagi, ini dibuang saja gitu. Jadi memang ada cara-cara pola pikir yang memang sudah berbeda dan sangat berubah di tengah-tengah perkembangan sekarang. Jadi mungkin juga mereka ada imitasi dari sinetron atau dari mana, saya juga nggak tahu, tapi ada banyak hal-hal yang memang sangat sedikit agak tricky, agak aneh kita lihat, tapi karena kita juga mencoba memahami mereka, dan akhirnya kita tidak mengiyakan, tetapi kita coba mengatakan, coba latih, coba begini, dan akhirnya ya ada banyak yang memang bisa mengikuti, walaupun memang ada banyak juga yang kewalahan dalam proses itu. Baik Kak. Nah, seperti yang kita ketahui Kak, bahwa mungkin juga diketahui banyak penonton bahwa Sekolah Tinggi Diakones ini sangat ketat dengan peraturannya, disiplinnya. Jadi banyak orang yang memuji-muji memang kedisiplinan seorang diakones. Salah satunya itu sudah dimulai dari perkuliahan. Ketika di zaman kami dan di zaman di atas kami itu, yang kami tahu Sekolah Tinggi Diakones atau mahasiswanya itu tidak diperbolehkan menggunakan gadget di dalam kehidupan asrama dan perkuliahan Kak. Tetapi di beberapa tahun belakangan ini kami melihat Sekolah Tinggi Diakones sudah memberikan waktu kelonggaran kepada mahasiswinya untuk menggunakan gadget. Bagaimana Kak hal ini bisa berubah seperti itu? Ya baik, jadi kalau tentang penggunaan gadget, memang ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi juga yang sudah banyak sekarang disajikan lewat media dengan ya semua aplikasi yang boleh kita gunakan lewat gadget itu. Jadi sekarang kita berikan kebebasan bagi mahasiswa, mereka boleh menggunakan gadgetnya di weekend begitu. Jadi memang kenapa mungkin ada saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, loh itu sekolah apa kok bisa ya dibatasi begitu. Tapi memang pola kita adalah cara kita bagaimana mendisiplinkan mereka boleh mengikuti semua proses dari awal, karena mereka sudah diaturkan jadwalnya dari pagi, seperti yang Malince tadi katakan, dan alami juga dari jam 5 itu sudah harus bangun, kemudian ada 30 menit saat teduh,
kemudian ada kerja praktis di pagi, kemudian jam 7 itu sudah harus sarapan, sudah ibadah pagi di ruang makan. Dan itu selanjutnya sampai jam 11 itu kegiatannya. Dan sekarang kita berikan kebebasan bagi mereka karena memang tugas-tugas kuliah yang menuntut itu harus mereka gunakan. Jadi ya kita juga tidak mau berpaku kepada peraturan-peraturan yang lama, tetapi kita menyesuaikan dengan yang ada sekarang, bagaimana misalnya kebutuhan daripada mahasiswa, bagaimana proses pembelajaran mereka itu tidak terhambat, tetapi itu boleh terlaksana dengan baik. Jadi kita berikan saja, hanya saja ada aturannya. Jadi kalau misalnya kita minta ke mereka disimpankan dari hari Minggu malam sampai kepada hari Sabtu sore, saya kira Sabtu sore itu. Kemudian kalau ada di tengahnya mereka mau buat video atau buat rekaman, itu boleh diterima lagi. Karena kita ada penyimpanannya khusus untuk gadget mereka itu, dan kemudian boleh mereka ambil sesuai dengan percakapannya dengan pembina yang menanggung jawab tentang hal itu, begitu. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada nih alumni Diakones yang bertanya-tanya, kok adik-adik sekarang enak ya dikasih pegang gadget? Nah, jawabannya sudah disampaikan oleh kakak kita, Kak Diakones 11. Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya, jangan bilang, "Ih, enak sekali mereka." Ya, karena kemajuan zaman sehingga sekolah tinggi Diakones juga tidak harus berkecimpung di peraturan yang lama. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui Kak, bahwa Diakones, alumni Diakones ini merupakan alumni yang sangat erat dengan Parha Hamarangionnya karena memang sudah ditempa sejak di kehidupan asramanya. Bagaimana sistem kekerabatan yang dibangun di tengah tohonan Diakones setelah keluar dari sekolah atau perkuliahan atau asramanya, Kak? Oke, baik. Jadi memang saya kira kekerabatan atau persaudaraan di antara Diakones itu boleh terbangun sejak memang dari proses perkuliahan di kampus dan di asrama. Karena memang selama studi, kalau dulu programnya yang saya ikuti 3 tahun, kemudian ada saudara-saudara yang sekarang, teman-teman sekarang yang sudah 4 tahun, itu wajib tinggal di asrama. Jadi dengan tinggal bersama, mulai dari pagi hingga sampai malam dan semua aktivitas itu boleh bersama, di situ rasa persaudaraan itu tumbuh saya kira. Dan memang walaupun saya tidak pernah bertemu dengan misalnya kakak senior saya yang sudah menjadi Diakones, kemudian tidak pernah bertemu di kampus, tapi rasa persaudaraan itu masih erat, boleh dirasakan antara satu dengan yang lain. Itu masih terjalin sampai sekarang. Jadi bagaimana itu boleh terjalin? Karena memang dari proses pendidikannya sudah diajari, sudah diterapkan bagaimana boleh saling memedulikan antara satu dengan yang lain. Mungkin Marlince boleh ingat hal-hal kecil. Kalau satu orang yang sakit, bagaimana misalnya kita tidak pernah abai dengan dia, tetapi bagaimana dia, apakah masih apa yang diperlukan, orang-orang yang satu sekeluarga atau satu kamar dengan dia akan memperhatikan. Dan demikian juga dengan orang-orang yang di sekitarnya yang lain yang bukan satu kamarnya misalnya. Ini hal-hal kecil yang memang terpupuk dan terbina, akhirnya membuat Diakones itu peka dan mau peduli dengan, dan rasa kekeluargaan itu menjadi sangat kuat di antara Diakones. Dan setelah tamat, itu juga dilanjutkan dengan adanya pertemuan para Diakones satu regional misalnya. Kita ada pertemuan regional yang memang mempersatukan beberapa Diakones dari ragam pelayanan itu untuk saling menguatkan, saling mendoakan, sharing pengalaman dalam pelayanan. Jadi memang ketika seorang Diakones itu mengalami lemah dalam pelayanannya, dia datang dalam persekutuan regional, namanya Persekutuan Regional Diakones, itu ada di berbeda-beda tempat, dan di sini mereka boleh saling meneguhkan satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Ini juga menjadi sesuatu kekuatan bagi Diakones itu untuk melihat bagaimana kemampuan dirinya, dan juga boleh menghayati dan menyadari, menghidupi panggilannya sebagai Diakones. Dan ada juga rapat Diakones, selain daripada itu ada rapat, tetapi memang namanya juga rapat Diakones. Di sana tidak terlalu banyak hal-hal yang boleh bercengkrama, tetapi ada hal-hal yang perlu dibicarakan dalam pengembangan pelayanan Diakones. Tetapi kembali memang kekerabatan, persaudaraan di kalangan Diakones itu hingga sekarang masih solid, dan itu nampak dari bagaimana seorang yang lebih senior boleh mengingatkan adiknya yang lebih junior, dan ini terlihat hingga sampai sekarang. Ini yang patut juga harus disyukuri oleh para Diakones. Benar, yang sampai saat ini masih dirasakan kakaknya selalu melindungi adiknya. Ya. Benar sekali, Kak. Nah, untuk closingnya, Kak, untuk penutup dari podcast kita hari ini, apa yang menjadi harapan kakak ke depannya kepada seluruh tahbisan Diakones dan maupun yang saat ini sedang belajar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Diakones HKBP? Ya, harapan saya untuk semua saudara-saudara dan semua
teman-teman diakones yang melayani di beragam pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat ataupun di masyarakat, ya hal yang paling perlu kita ingat adalah mari kita kembali selalu mengingat dan menyadari panggilan kita sebagai diakones. Kalau tadi ada pernyataan ketika Marlince ujian misalnya, mengapa diakones menjadi berubah? Itu juga adalah bukan kita tidak mau menyalahkan zaman atau orang yang di luar kita, tetapi mari kita kembali mengingat bahwa saya itu diakones. Tugas pelayanan saya itu adalah pelayan sosial gereja. Ya, jadi mari kita mengingat dan menghayati kembali tohonan, tugas tahbisan kita sebagai diakones. Dan bagaimana itu supaya kita bisa bersemangat mengingat itu, kita harus selalu berpaut dan melekat kepada Yesus Kristus yang adalah diaken sejati itu. Dialah tiruan kita. Ada banyak tiruan yang boleh kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi tiruan yang adalah teladan yang paling hebat adalah Yesus Kristus yang adalah diaken yang sejati, yang juga adalah bisa menyegarkan dan menguatkan kita di tengah-tengah pelayanan kita. Dan yang kedua, saya juga mau mengatakan yang mengharapkan rekan-rekan pelayan diakones itu supaya kita memang selalu menjadi pribadi yang bersedia belajar, membekali diri, mengupgrade diri. Karena apa yang saya ketahui sekarang itu tidak akan relevan untuk besok. Jadi apa yang saya tahu sekarang itu saya harus selalu benahi, dan besok juga harus selalu benahi sehingga keberadaan kita menjadi seorang diakones di tengah-tengah jemaat atau masyarakat itu boleh menjawab kebutuhan orang-orang yang kita layani. Dan tentu ada banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama di tengah-tengah pelayanan. Kalau kita katakan tantangan, mungkin kakak-kakak senior saya yang misalnya sudah lebih dulu menjadi diakones, beda tantangan dulu dengan sekarang. Tapi memang inilah perubahan zaman itu yang memang kita harus antisipasi. Dan oleh karena banyak tantangan, banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan kita, tetapi ketika kita mengatakan, ya inilah saya diakones, saya adalah mengabdi untuk Yesus yang memanggil saya, dan ini saya kerjakan bukan karena kemauan saya, tetapi karena Dia adalah Kristus yang memanggil saya kira tantangan apapun itu bisa kita atasi. Dan jangan pernah mudah menyalahkan orang lain yang di luar kita, tetapi mari kita memperbaiki diri kita lebih dahulu, dan kemudian membekali diri kita sehingga kita menjadi benar-benar berarti dan bermakna di tengah-tengah di mana kita berada. Baik Kak, terima kasih Kak untuk waktunya hari ini, sudah sharing teringat tentang pelayanan dan podatohonan dari seorang diakones, supaya teman-teman sekalian, kakak dan ibu yang saat ini masih melayani di Huria maupun di lembaga, kiranya juga semakin bersukacita di dalam pelayanannya dan lebih mengingat lagi kembali siapa kita, dan harus berpegang teguh kepada teladan kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah seorang diaken sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian podcast kita hari ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan topik-topik yang menarik dan narasumber yang lebih hebat dan lebih menarik lagi di episode-episode selanjutnya. Shalom, sampai jumpa, bye-bye.